Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggita Nursyayani, mahasiswi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Media Pembelajaran. Dosen pengempu saya Pak Beni Hendriana. Pada proposal penelitian saya ini, pada bab 1, saya akan membahas tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, saya akan membahas tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus, dan penelitian yang relevan. Pada bab 3, saya akan membahas tentang alur penelitian, tempat penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran penelitian, teknik prosedur pengumpulan data, dan kesimpulan. Bab 1. Pada bab 1 ini, saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Ada pendidikan, kurikulum, perkembangan pendidikan, motivasi, dan media pembelajaran. Pendidikan. Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjamin kemajuan dan kemakmuran bangsa. Lalu ada kurikulum. Kurikulum yang ada saat ini membuat guru dan siswa harus saling terlibat dan aktif dalam pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan pembelajaran, tetapi guru juga berpikir bagaimana proses penyampaian pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memahami pembelajaran dan mencapai target. Lalu ada perkembangan pendidikan. Pendidikan sejatinya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu ke arah yang positif dengan seiring berjalannya perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang diikuti berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa penggunaan media dapat membantu dalam dunia pendidikan. Ada motivasi. Motivasi tercipta dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terjadi dari dalam diri siswa yang menciptakan rasa ingin melakukan sesuatu tanpa harus diperingatkan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor motivasi yang terjadi di luar diri siswa, misalkan dari bahan ajar, guru, metode, model, dan lingkungan belajar. Dan yang terakhir ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang tepat diberikan kepada siswa sangat berpengaruh terhadap motivasi siswa untuk senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus yang pertama ada media pembelajaran. Subfokusnya ada pengertian media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, dan media pembelajaran animasi. Lalu fokus yang kedua ada motivasi. Subfokusnya ada pengertian motivasi, faktor yang mempengaruhi motivasi, dan fungsi motivasi. Dan ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, apa kesulitan yang dihadapi guru dalam menggunakan media pembelajaran animasi? Dan pertanyaan penelitian yang kedua adalah, apakah media pembelajaran animasi ini memberikan efektivitas yang baik antara guru dan siswa dalam motivasi dan membantu penyampaian materi? Manfaat dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Yang pertama, jika penelitian ini berhasil dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, maka media pembelajaran animasi ini bisa guru gunakan dalam proses pembelajaran. Manfaat penelitian yang kedua adalah dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis animasi yang bisa digunakan oleh guru sebagai alat bantu meningkatkan motivasi siswa. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan media pembelajaran animasi. Dan tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui apakah media pembelajaran animasi ini efektif untuk meningkatkan motivasi siswa dan membantu dalam penyampaian materi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 akan membahas tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus. Fokus yang pertama yang akan saya bahas adalah media pembelajaran. Subfokus yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association atau NEA mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional.
Secara garis besar, media pembelajaran meliputi manusia, materi, atau kejadian yang dapat membangun kondisi siswa untuk dapat memperoleh pengetahuan. Lalu fokus yang kedua adalah macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 7 jenis yang berbeda. Secara umum, media pembelajaran dibagi menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Bretz, ada 7 klasifikasi media, yaitu yang pertama, media audiovisual gerak. Contohnya seperti film suara, pita video, film, dan TV. Lalu yang kedua, ada media audiovisual diam. Contohnya seperti film rangkaian suara, halaman suara, dan halaman suara. Lalu yang ketiga ada audio semi gerak. Contohnya seperti tulisan jauh bersuara. Dan yang keempat ada media visual gerak. Contohnya seperti film bisu. Yang kelima ada media visual diam. Contohnya seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Dan yang keenam ada media audio. Contohnya seperti radio, telepon, dan pita audio. Serta yang ketujuh ada media cetak. Contohnya seperti buku, modul, dan bahan ajar mandiri. Lalu subfokus yang ketiga ada media pembelajaran animasi. Animasi adalah rangkaian gambar yang membentuk sebuah gerakan. Animasi memiliki 3 fitur utama, yaitu fitur yang pertama gambar. Animasi merupakan sebuah penggambaran. Dan fitur yang kedua adalah gerakan. Animasi menggambarkan sebuah penggerakan. Dan yang ketiga adalah fitur simulasi. Animasi terdiri atas objek-objek yang dibuat dengan digambar atau metode simulasi lain. Animasi digunakan dalam media pembelajaran untuk 2 alasan. Yang pertama, untuk menarik perhatian siswa dan memperkuat motivasi. Animasi jenis ini biasanya berupa tulisan atau gambar yang bergerak. Animasi yang lucu dan aneh yang sekitarnya akan menarik perhatian siswa. Animasi ini biasanya tidak ada hubungannya dengan materi yang akan diberikan kepada murid. Fungsi yang kedua adalah sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada murid atas materi yang akan diberikan. Media animasi dapat berupa media audiovisual gerak seperti film, media audiovisual bergerak seperti film bisu, dan media visual diam seperti PowerPoint. Dalam pembuatan animasi, guru harus mempunyai keterampilan tambahan. Lalu, saya akan membahas fokus yang kedua, yaitu motivasi. Subfokus yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Motivasi belajar yang ada pada siswa tidak sama. Ada siswa yang motivasinya bersifat intrinsik, di mana kemauan belajarnya lebih kuat dan tidak tergantung pada faktor di luar dirinya. Dan ada siswa yang faktor belajarnya ekstrinsik, kemauan untuk belajarnya tergantung dari faktor kondisi luar tubuhnya. Lalu ada faktor yang subfokus yang kedua, lalu ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu 1. Cita-cita dan aspirasi siswa. 2. Kemampuan siswa, keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Yang ketiga, kondisi siswa. Siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Lalu media menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, karena media mempunyai makna perantara atau pengantar. Lalu subfokus yang ketiga ada fungsi motivasi dalam belajar. Sebagai guru juga mempunyai peran penting dalam membangun motivasi peserta didik. Hal yang bisa dilakukan guru yang pertama itu memperjelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tidak bertele-tele dalam menjelaskan pembelajaran. Yang kedua itu membangkitkan minat siswa. Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga itu menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan. Keempat, memberikan ujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa. Dan yang kelima, memberikan penilaian. Jadi fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. Karena seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya dan menentukan arah perbuatannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Lalu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang sesuai dengan proposal penelitian saya ada 2. Yang pertama itu
Penelitian yang dilakukan oleh Umi Wuryanti dan Badrun Kartowagiran dengan judul Pengembangan Media Video Animasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter kerja keras siswa sekolah dasar. Pada penelitian ini memperoleh hasil pertama, produk media video animasi pada materi persiapan kemerdekaan Indonesia dinyatakan layak oleh ahli Materdian, ahli media, untuk digunakan dengan kategori sangat baik. Kedua, produk media video animasi ini, pada materi persiapan kemerdekaan Indonesia, efektif digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter kerja keras siswa kelas 5 pada Gugus Sodo, Kecamatan Palian, berdasarkan hasil penelitian. Lalu penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Putu Jerry Radita Ponza, Inyoman Jampel, Iko Mausudharma dengan judul Pengembangan Media Video Animasi pada pembelajaran siswa kelas 4 di sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa video animasi pembelajaran ini valid. Hasil uji efektivitas pengembangan media video animasi pembelajaran terhadap prestasi belajar tematik siswa. Diketahui bahwa video animasi pembelajaran ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Lalu saya akan membahas tentang bab 3. Di bab 3 ini ada alur penelitian. Alur penelitian yang pertama itu izin kepala sekolah dan wali kelas 3. Setelah melakukan meminta izin untuk melakukan penelitian kepada kepala sekolah dan guru, kemudian melakukan observasi, mengamati kondisi siswa dalam proses belajar, apakah menggunakan media pembelajaran atau tidak. Selanjutnya memberikan wawancara kepada siswa dalam belajar dengan menggunakan media pembelajaran. Setelah itu, melakukan analisis data dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Setelah menganalisis data, lalu membuat kesimpulan secara garis besar tentang penelitian yang telah dilakukan. Lalu ada tempat penelitian. Penelitian saya akan dilaksanakan pada SDN Cipinang Muara 18 pagi, Kompleks Jalan D, Jalan Cipinang Indah, RT 10, RW 13, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Tepatnya pada siswa kelas 3. Lalu latar penelitian yang saya lakukan adalah penggunaan media pembelajaran berbasis animasi di sekolah ini belum pernah dicoba. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang monoton membuat siswa merasa bosan dan cepat tidak fokus. Dalam kegiatan pembelajaran bisa menggunakan media pembelajaran. Dan untuk beberapa pembelajaran bisa juga membuat media pembelajaran animasi supaya motivasi belajar siswa dapat timbul dan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Lalu ada model dan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus itu sendiri adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program. Tentang proposal penelitian saya, berarti studi kasus saya adalah tentang media pembelajaran animasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan lalu ada peran peneliti. Peneliti sebagai pengamat, penggali informasi, dan membiarkan semuanya berjalan secara ilmiah. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pendekatan kepada kepala sekolah dan guru-guru, terutama wali kelas 3. Dan tak lupa melakukan pendekatan kepada siswa kelas 3 secara normal selama 1 minggu. Lalu ada data dan sumber data. Data yang saya peroleh berasal dari para siswa dan guru. Melalui pengamatan langsung di kelas, serta data tersebut didokumentasikan untuk menjadi bahan analisis dan bukti keabsahan data pada penelitian kali ini. Lalu ada teknik dan prosedur data. Pengumpulan data berupa hasil observasi mengenai keadaan kelas dengan cara pengamatan langsung dan masuk ke dalam kelas. Kemudian dengan melakukan wawancara mengenai keminatan dan semangat siswa dalam penggunaan media pembelajaran animasi saat proses belajar. Lalu ada teknik analisis data. Dalam analisis data, peneliti membandingkan data yang dikumpulkan berupa dokumentasi foto dan video siswa dan guru dalam pembelajaran dengan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan teliti dan mendalam. Data dipisahkan terlebih dahulu antara sebelum dan sesudah treatment digunakan. Penggunaan media pembelajaran berbasis animasi sebelum menggunakan media pembelajaran animasi dan sesudah menggunakan media pembelajaran animasi dibandingkan satu sama lain dari hasil penelitian tersebut. Lalu ada pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas atau triangulasi. Peneliti menggunakan aplikasi record audio untuk merekam hasil wawancara
dan menggunakan video record atau rekaman video untuk merekam kegiatan wawancara dan kondisi siswa dalam proses pembelajaran di kelas saat penelitian. Sekian penjelasan tentang isi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.